aku mulai aja. Jadi di sini untuk sebenarnya di sini kita untuk luas nanti kita akan diwujudkan terkait dengan capital budgeting cash flow, capital budgeting teknik, leverage capital structure, dan juga payout policy. Nah, untuk hari ini mungkin aku akan bahas untuk soal 1 sampai 3 ya teman-teman ya. Jadi untuk capital budgeting cash flow, capital budgeting teknik, sama leverage and capital structure. Nah, di sini sebenarnya aku juga udah buat terkait dengan problem keempat, yaitu payout policy, tapi nanti mungkin teman-teman boleh review aja ya, kira-kira cara pengerjaannya kayak gimana gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama kita akan langsung masuk aja ke capital budgeting cash flow ya, teman-teman. Nah, di sini kita baca dulu untuk soalnya. MOM Corporation merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu. Pada awal tahun 2022, perusahaan mempertimbangkan untuk mengganti mesin produksi miliknya. Berikut ini adalah informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengganti mesin produksi. Nah, di sini teman-teman boleh lihat dulu untuk mesin produksi baru. Nah, kenapa kita akan melihat mesin produksi baru dulu? Karena di sini kita akan melihatnya dari segi installed cost of the new asset dulu. Jadi kenapa baru? Karena kita di sini mau lihat yang new asset dulu nih teman-teman. Nah, makanya di sini kita akan melihat dulu untuk bagian yang tawaret ini. Nah, di sini aku highlight. Nah, kemudian kita lihat lagi, mesin ini diperoleh dengan mengeluarkan total biaya sebesar 350 juta, di mana 4/7 dari biaya tersebut merupakan harga beli mesin dan sisanya merupakan biaya tambahan. Nah, berarti di sini 350 juta itu dia tidak serta-merta semuanya ya teman-teman, tidak serta-merta dia tuh untuk cost of mesinnya, tapi di sini dia sudah campur dengan biaya lain-lainnya nih teman-teman. Nah, di sini berarti kita mau pisahin dulu nih teman-teman. Nah, untuk pisahinnya, teman-teman di sini bisa melihat bahwa cost mesinnya ini, dia kita menggunakan perbandingan 4/7 dikali dengan 350 juta. Nah, berarti di sini ternyata untuk cost mesinnya itu sebesar 200 juta nih teman-teman. Kita udah dapat untuk mesinnya sendiri. Nah, berarti kalau misalnya kita udah dapat cost mesinnya, teman-teman boleh masukin juga di sini teman-teman. Jadi kan kalau misalnya untuk yang installed cost of the new asset, dia ada terkait dengan cost dari cost of machine-nya sendiri, terus ada installation cost, dan juga ada cost-nya. Nah, berarti untuk yang cost of new machine-nya itu, kita bisa masukin 200 juta. Kita bisa masukin di sini. Nah, di sini tadi aku ada iniin, nah 200 juta. Nah, kemudian berarti biaya tambahannya teman-teman bisa dikurangin aja, antara 350 juta dikurang 200 juta, atau teman-teman mau pakai perbandingan juga. Oke. Oh iya, teman-teman nanti kalau misalnya aku kecepatan atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, teman-teman feel free ya buat, oh kalian nanti ngomong aja ya, soalnya kan aku di sini layar depanku semuanya Excel sama PDF, jadi takutnya aku nggak lihat kalau misalnya kalian raise hand gitu. Nah, di sini berarti kita tinggal 3/7 dikali dengan 350 juta. Nah, berarti untuk cost mesinnya 200 juta, biaya tambahannya itu adalah 150 juta. Nah, di sini kita juga mau lihat nih, installation cost-nya ternyata kita belum dapat nih teman-teman. Nah, berarti kita di sini ingin membaginya lagi nih dengan biaya-biaya lainnya. Makanya kita lihat lagi untuk biaya lainnya nih teman-teman. Biaya tambahan tersebut terdiri atas biaya instalasi, biaya asuransi, biaya pengiriman FOB shipping point dengan perbandingan 4/10/1. Nah, kita boleh highlight dulu. Nah, untuk biaya instalasi, berarti kita akan menggunakan biaya tambahan ini, teman-teman, yang 150 juta. Nah, berarti kita tinggal tulis aja 4/15 dikali dengan 150 juta. Nah, kita dapat untuk installation cost-nya itu sebesar 40 juta. Nah, untuk installation cost ini teman-teman juga boleh masukin di sini lagi. Nah, di sini teman-teman boleh masukin biaya instalasinya adalah 40 juta. Nah, kemudian dia bilang lagi untuk insurance cost-nya itu sebesar 10 perbandingannya. Berarti kita tinggal masukin juga tinggal 10/15
dikali dengan 150 juta. Nah, berarti kita di sini dapat 100 juta untuk biaya asuransi. Nah, kemudian kita lihat lagi, untuk biaya pengiriman FOB shipping point dengan perbandingan 4:10:1. Berarti untuk biaya pengirimannya, kita di sini menggunakan 1/10 ya teman-teman ya, 1/15 nih teman-teman. Kita tinggal 1/15 aja, dikali dengan 150 juta. Nah, di sini kita taruh di biaya pengiriman nih teman-teman. Nah, di sini berarti biaya pengirimannya udah dapat 10 juta. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata di sini dikatakan bahwa selain itu, diketahui bahwa biaya asuransi yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu asuransi dalam perjalanan dan asuransi pemakaian, di mana diketahui nilai dari asuransi pemakaian adalah sebesar 7 kali dari biaya pengiriman milik mesin lama. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk asuransi perjalanannya itu sebesar 7 kali dari biaya pengirimannya. Nah, berarti teman-teman tinggal kaliin aja. Di sini 7 dikali dengan 10 juta. Nah, berarti di sini untuk asuransi perjalanannya, teman-teman dapat harganya itu adalah 70 juta. Nah, di sini kan asuransinya ada dua ya teman-teman ya, ada perjalanan dan juga ada pemakaian. Nah, untuk pemakaian ini teman-teman bisa kurangin aja. Jadi dari biaya asuransi awal 100 juta dikurang dengan 70 juta. Jadi untuk biaya pemakaiannya itu adalah biaya asuransi pemakaiannya tadi 70 juta ya teman-teman, ini kebalik, coba aku benerin dulu. Nah, ini untuk asuransi perjalanannya berarti di sini 30 juta, berarti kita tinggal kurangin aja 100 juta dikurang dengan 70 juta. Nah, udah teman-teman bentuknya kayak gini. Nah, berarti di sini yang kita masukin adalah asuransi perjalanan dan juga biaya pengirimannya. Kenapa untuk biaya pengirimannya itu kita masukin? Karena kita melihat bahwa biaya pengiriman di sini menggunakan FOB shipping point. Makanya di sini kita mau masukin ke dalam si other cost ini. Nah, kemudian di sini juga untuk biaya asuransi pemakaian, teman-teman nggak usah dimasukin ya teman-teman ya. Kenapa nggak usah dimasukin? Karena di sini kita melihat untuk asuransi perjalanan aja. Jadi kalau misalnya untuk pemakaian yang dibayarkan setiap bulan, itu kan beda ya teman-teman ya. Kita akan bayar asuransi karena pemakaian kita. Jadi kita tidak masukkan untuk asuransi pemakaian ini. Nah, berarti ini kita tinggal tulis aja. Rumusnya itu adalah dia tinggal tambahin untuk yang asuransi perjalanan, ditambahin dengan biaya pengiriman. Jadi totalnya adalah 40 juta juga. Nah, di sini kalau misalnya kita udah dapat nih teman-teman, berarti di sini kita tinggal tambahin aja nih semuanya. Dari yang cost of new machine, terus ditambahin dengan installation cost, dan juga ditambahin dengan other cost-nya. Nah, ini tinggal kita sama aja dan dapat untuk hasilnya. Installed cost of new asset-nya adalah sebesar 280 juta. Itu untuk yang mesin produksi baru. Nah, kita highlight dulu ya teman-teman sampai sini. Nah, untuk ini teman-teman yang mesin ini disusutkan hingga 50 juta, itu teman-teman nggak usah dilihat dulu. Jadi intinya, kalau misalnya teman-teman udah masuk ke bagian residual value, itu teman-teman nggak usah lihat dulu. Jadi teman-teman cuma lihat hingga dari pengisian dari variabel di installed cost of the new asset, gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita akan beralih ke dalam mesin produksi yang lama. Nah, sebenarnya cara lihatnya adalah karena di sini kita akan lihat after tax process from the sale of old asset. Nah, maksudnya di sini adalah kita itu mau berinvestasi pada mesin baru. Tetapi di sini kita juga mau jual mesin lamanya nih teman-teman. Nah, karena kita mau jual mesin lamanya, makanya agar perusahaan itu tidak terlalu rugi gitu ya. Jadi kita ada balik modalnya sedikit gitu ya teman-teman, karena kita udah bisa jual mesin lamanya. Jadi kita bisa nutupin nih untuk biaya berinvestasi kita. Nah, untuk itu makanya kita lihat dulu. Nah, kita akan lihat ke mesin produksi lama dengan merek Konsu. Nah, di sini
mesin ini diperoleh 2 tahun lalu dengan total biaya sebesar 160 juta. Nah, di sini kita boleh tulis dulu 160 juta untuk total cost-nya. Nah, ini 160 juta. Nah, ini untuk total cost-nya adalah 160 juta. Nah, kemudian ini kita boleh highlight, di mana biaya tersebut sudah termasuk biaya instalasi. Jadi di sini kita bisa masuk untuk biaya instalasinya, itu sebesar 30 juta. Nah, kemudian di sini kita boleh highlight dulu. Kemudian ada biaya asuransi dalam perjalanan sebesar setengah dari biaya instalasi. Berarti di sini ada biaya asuransi dalam perjalanan, itu setengah dari biaya instalasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah dan biaya pengiriman FOB destination sebesar 10/15 dari biaya asuransi dalam perjalanan. Nah, di sini kita juga ada biaya perjalanan. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk biaya pengiriman ini sebesar 10/15 nih teman-teman. Jadi kita tinggal 10/15 dikali dengan 15 juta. Nah, di sini untuk biaya perjalanannya, itu dia sebesar 10 juta gitu ya teman-teman ya. 10 juta. Nah, ternyata di sini untuk biaya pengirimannya itu dia FOB destination. Nah, karena di sini FOB destination, maka di sini kita tidak usah masukin nih teman-teman. Ini perjalanan pengiriman sama ya teman-teman, coba aku ubah aja ke biaya pengiriman. Nah, karena FOB destination, makanya di sini kita nggak usah tambahin untuk yang si 10 juta ini. Nah, di sini dia bilang kan, untuk total biaya sebesar 160 juta itu udah termasuk biaya instalasi, biaya asuransi, dan biaya pengiriman. Nah, di sini berarti yang tidak termasuk itu adalah yang biaya pengiriman ini, yang 10 juta ini. Tetapi yang biaya instalasi dan juga biaya asuransi, nah itu masuk teman-teman karena asuransinya di asuransi perjalanan dan juga instalasi itu juga masuk ke dalam si untuk kita beli, jual mesin lamanya ini teman-teman. Jadi di sini untuk cost of old asset-nya itu adalah sebesar 160 juta dikurang dengan 10 juta. Jadi di sini totalnya adalah cost of old asset-nya itu sebesar 150 juta. Nah, di sini selanjutnya kita mau lihat nih. Jadi di sini kita mau hitung book value-nya. Book value-nya itu hitungnya maksudnya apa nih? Jadi sebenarnya untuk di bagian after tax proceeds from the sale of old asset itu terdiri dari book value dan juga dan ada juga untuk fair value-nya. Nah, di sini fair value-nya itu kita bisa lihat dari soal, sedangkan kalau misalnya book value-nya itu akan kita hitung. Nah, pertama-tama kita lihat dari book value-nya dulu nih teman-teman. Jadi untuk book value-nya ini, di sini kita akan menggunakan metode Mekars. Jadi mesin ini disusutkan dengan metode Mekars yang sama dengan mesin produksi baru. Nah, berarti di sini dia bilang mesin ini sudah diperoleh 2 tahun lalu. Nah, karena dia udah 2 tahun lalu, makanya untuk Mekars yang 5 tahun ini, kita umpamakan yang 20% dan 32% itu udah dipakai teman-teman. Nah, berarti sisanya itu tinggal dari yang 19% ini hingga yang 5%. Nah, berarti di sini coba aku ulang lagi. Kan kita dapat untuk yang si 150 jutanya ini. Nah, kemudian itu kita tinggal kaliin aja sama persenan yang belum dipakai nih teman-teman. Jadi untuk tahun 1 dan tahun 2 itu kita umpamakan dia sudah habis nilai sisanya. Jadi nilai sisanya itu tinggal dari tahun ketiga hingga tahun kelima gitu ya. Nah, jadi kita boleh hitung 19% ditambah 12% ditambah 12% lagi dan ditambah 5%. Nah, jadi totalnya adalah 72 juta. Nah, di sini berarti
kita mau tulis untuk awal tahun, kita mau di sini awal tahun 2022, mesin ini dibeli 2 tahun lalu, maka 2 tahun tersebut telah didepresiasi sebesar 20% dan 32%, ya. Yang belum didepresiasi tinggal 3 tahun lagi nih teman-teman di sini, kita ganti 3 tahun lagi, itu ada yang 19%, kemudian ada 12%, kemudian ada lagi 12%, kemudian adalah 5%. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di bagian Mekars ini dia kan harusnya itu berarti dari 20% ke 12% ya, karena di sini kan dia 5 tahun. Tapi hitungannya yang 5% ini adalah residual value ini teman-teman. Jadi nilai sisanya kalau misalnya dia sudah habis masa pakai. Jadi seharusnya itu dia habisnya itu ada di 12%, tapi di sini perusahaan itu juga melihat untuk residual value. Jadi makanya di sini ada 5% di tahun ke-6-nya, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, berarti untuk book value-nya kan di sini kita udah dapat ya teman-teman ya. Untuk book value-nya di sini kita akan tulis 72 juta, 72 juta. Nah, kemudian di sini untuk fair value-nya kita juga akan lihat nih teman-teman. Fair value-nya di sini ini kita udah boleh highlight dulu. Nah, pada awal tahun 2022, mesin tersebut diperkirakan memiliki harga jual sebesar 35 juta. Nah, berarti di sini kalian masukin untuk fair value-nya itu adalah 35 juta. Nah, berarti, nah, ini coba aku hitung dulu. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman udah dapat fair value-nya 35 juta, nah, di sini teman-teman lihat bahwa untuk fair value-nya itu lebih kecil dibandingkan book value-nya. Berarti di sini kita bisa lihat, itu sebenarnya hasilnya dia adalah loss, gitu ya. Ini hasilnya loss, jadi di sini aku tulis saja 37 juta. Nah, 37 juta. Nah, kenapa bisa loss? Karena ketika kita melakukan pembukuan, ternyata di pembukuan itu dia hasilnya itu adalah masih 72 juta. Tetapi orang tawar itu, dia itu hanya bisa menawar 35 juta aja. Makanya kita lihat di sini bahwa dia itu mengalami kerugian sebesar 37 juta. Nah, ketika kita mengalami loss, makanya kita di sini akan menambahkan pada si proceeds kita ini. Jadi kalau misalnya loss, tandanya itu adalah plus. Sedangkan kalau misalnya nanti di soal lain teman-teman mendapati bahwa dia itu hasilnya gain, maka teman-teman boleh si nomor 2 after tax proceeds ini kasih ke minus, gitu. Nah, kita langsung masuk ke strukturnya aja, kalau misalnya teman-teman udah dapat. Nah, di sini kita bisa masukin untuk dari fair value-nya, itu proceeds-nya adalah 35 juta. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk yang bagian ini, di bagian tax expense ini, teman-teman bukan masukin yang nilai ini. Karena kan kalau misalnya dulu kebanyakan teman-teman mahasiswa tuh ada masukin yang ini, yang 37 juta. Tapi di sini untuk 37 juta ini teman-teman harus kaliin dulu sama persennya. Nah, berarti di sini kita lihat dulu untuk tax rate-nya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk tax rate-nya, kita bisa lihat bahwa dia itu menggunakan fixed rate sebesar 30%. Nah, berarti di sini kita bisa masukin 30%. Nah, kalau misalnya udah dapat 30%, baru teman-teman kaliin dari 37 juta dikali dengan tax rate-nya yang 30% itu. Jadi totalnya adalah 11.100.000. Jadi teman-teman kalau misalnya udah, teman-teman bisa kurangin antara si proceeds-nya dengan si tax expense-nya. Jadi totalnya, sorry, ini ditambahin ya teman-teman ya. Karena kan tadi kita hasilnya loss. Kalau misalnya loss berarti kita akan ditambahin. Nah, ini akan ditambahin. Jadi di sini hasilnya adalah 46.100.000.
Nah, di sini untuk total cost of new asset-nya kita udah dapat 280 juta, kemudian di sini untuk yang after tax proceeds-nya kita juga udah dapat untuk hasilnya ya teman-teman ya, 46.100.000. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat lagi ke soalnya nih teman-teman. Ini 35 juta. Nah, untuk yang namun apabila mesin dipertahankan hingga akhir masa manfaatnya ini, teman-teman udah dihirauin aja. Jadi ini udah nggak termasuk lagi gitu ya teman-teman ya, yang mesin produksi lama. Nah, kalau misalnya udah, kita akan melihat untuk poin selanjutnya. Jadi untuk poin selanjutnya, kita akan melihat pada bagian si change in net working capital. Nah, di bagian change in net working capital ini, kita akan melihat dari segi current asset dan juga current liabilities. Nah, di sini untuk current asset itu, kita lihat nih teman-teman, yang awal itu kita akan lihat ada cash. Jadi ini masuk ke current asset. Kemudian yang kedua itu ada accounts receivable, itu kita masukin ke dalam si current asset. Kemudian yang ketiga itu ada inventory. Lalu yang keempat itu ada prepaid expense yang akan masuk ke dalam si current asset ini. Oke, ini coba aku hapus dulu. Prepaid expense akan masuk ke dalam si current asset juga. Nah, untuk current asset itu maksudnya adalah untuk yang dia periodenya tuh di bawah 1 tahun, teman-teman. Untuk hal-hal yang bisa dikeluarkan atau bisa didapatkan selama 1 tahun, di bawah 1 tahun. Jadi kalau misalnya udah di atas 1 tahun, itu kita udah nggak masukin ke dalam si current asset ini lagi. Jadi dia lebih ke arah untuk jangka panjang gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah dapat accounts names-nya, itu teman-teman bisa masukin aja untuk before after-nya juga. Jadi misalnya di sini aku udah masukin juga untuk before after-nya. Nah, lalu untuk perubahannya sendiri, itu teman-teman tinggal kurangin antara si after ini dikurangin dengan si before-nya. Nah, nanti untuk hasilnya itu nggak apa-apa bisa minus, karena kan kalau misalnya ternyata before-nya tuh lebih gede ya dibandingkan after-nya, itu kan akhirnya membuat si CC itu negatif, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk accounts name yang current asset-nya itu udah dapat, teman-teman boleh masukin lagi untuk yang current liabilities. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang awal, itu ada accounts payable. Ini kan teman-teman kita udah pelajarin juga ya kenapa dia masuknya di current liability. Nah, kemudian kita lihat lagi, itu ada notes payable short term. Nah, kita boleh highlight. Nah, di sini yang mungkin perlu di-notes oleh teman-teman adalah kalau misalnya dia short term, teman-teman boleh masukin ke dalam si net working capital ini karena dia jangka waktunya di bawah 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia ada di atas 1 tahun, misalnya long term, itu teman-teman nggak usah masukin ke sini, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah accrued expense. Jadi accrued expense itu kayak misalnya kita kayak ada utilities expense gitu ya. Nah, kita kan misalnya udah menggunakan listrik, menggunakan air, ternyata kita belum bayarkan. Makanya di sini akan masuk ke dalam current liability kita. Nah, kalau misalnya prepaid expense itu beda lagi teman-teman. Kenapa dia masuk current asset? Karena kita itu kayak sudah membayarkan uang, tetapi kita belum menikmati manfaatnya. Jadi makanya itu bisa masuk ke dalam si current asset kita. Nah, berarti untuk nilai-nilainya kita tinggal masukin aja untuk before after-nya juga nih teman-teman. Jadi before after-nya kita masukin. Nah, di sini aku juga udah masukin untuk before-nya berapa dan juga untuk after-nya berapa. Kemudian kita akan lihat perubahannya juga. Jadi perubahannya juga sama teman-teman. Jadi after dikurang dengan before juga. Nah, kita akan dapetin untuk setiap perubahannya. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal di-sum aja kalau misalnya udah. Jadi untuk current liabilities-nya kita dapat 152.700.000. Kemudian kalau misalnya untuk current assets-nya itu kita akan dapat sebesar 137.800.000. Nah,
Kemudian pada bagian net working capital, itu teman-teman akan lihat pengurangan antara si current assets dan juga current liabilities. Nah, berarti di sini current asset-nya 137 juta dikurang dengan si current liabilities-nya sebesar 152 juta. Nah, pada akhirnya ini memberikan tanda negatif pada net working capital-nya. Nah, untuk net working capital, itu teman-teman nggak usah bingung ya, nanti kalau misalnya current asset lebih besar dibandingkan current liabilities, itu hasilnya akan kalau lebih besar current asset dibanding liabilities, berarti itu hasilnya akan positif. Tapi kalau misalnya seperti ini, current asset lebih kecil dibandingkan current liabilities, itu net working capital-nya adalah negatif. Jadi, kesimpulannya, dari setiap struktur yang ada di sini, teman-teman ini yang nomor 2 itu dikurang, sedangkan kalau misalnya untuk poin 3 itu, dia bisa plus, bisa minus, gitu teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya udah, kita akan masukin aja hasilnya adalah initial investment-nya sebesar 219 juta. Nah, di sini kita akan melihat untuk fix. Jadi kalau misalnya untuk operating cash flow, itu teman-teman boleh lihat lagi di bagian yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya untuk mesin produksi lama dan juga mesin produksi baru, itu udah selesai, kita akan masuk lagi ke dalam si operating cash flow yang ini. Nah, kita baca dulu. Pergantian mesin tersebut menyebabkan adanya perubahan fixed cost yang semula sebesar 200 juta menjadi 50% lebih tinggi daripada fixed cost mesin produksi lama. Nah, berarti untuk yang old asset kita lihat bahwa dia fixed cost-nya adalah sebesar 200 juta. Nah, setelah dia mengalami pergantian terhadap mesin produksi lamanya itu, dia itu mengalami kenaikan nih untuk fixed cost-nya. Jadi dia totalnya adalah 300 juta. Nah, berarti di sini kita udah dapetin untuk si fixed cost-nya ini. Coba aku lanjutin dulu. Nah, berarti kita sampai sini kita boleh highlight dulu nih teman-teman untuk si bagian yang kalimat pertama ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, sementara itu terdapat perubahan juga pada variable cost to sales ratio untuk mesin produksi baru sebesar 25%, di mana nilai variable cost to sales ratio tersebut berhasil ditekan oleh MOM Corporation dari yang semula sebesar 40%. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa untuk dari si new asset-nya itu, dia udah dapat hasilnya adalah 25% untuk variable cost to sales ratio-nya. Sedangkan untuk old asset itu, kita melihat bahwa dia punya 40%. Nah, berarti kita di sini boleh highlight lagi. Nah, kita baca lagi untuk kalimat selanjutnya. Selain itu diketahui bahwa harga jual produk yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 25.000 per unit. Nah, berarti di sini kita dapat, ini kan tahun 2022 ya teman-teman ya. Nah, tahun 2001 itu dia 25.000. Nah, kita lihat lagi kalimat selanjutnya. Dan diperkirakan harga jual tersebut akan meningkat 10% setiap tahunnya sampai tahun 2024. Nah, berarti dari tahun 2022 hingga 2024 ini, kita akan mengalami kenaikan untuk si selling price-nya ini, teman-teman. Jadi berarti di sini kita bisa dapat 25.000 dikali 110%. Ini juga dapat dari 27.500 dikali dengan 110%. Dan juga pada tahun 2024, dia akan mengalihkan antara 30.250 dikali dengan 110%. Jadi hasilnya adalah 33.275. Nah, ini kita boleh highlight dulu. Nah, kemudian kita baca lagi. Sedangkan untuk tahun 2025 dan 2026 diperkirakan meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya dikarenakan sebagai pertimbangan tingginya tingkat inflasi di masa depan. Nah, ternyata pada tahun 2025 dan 2026 yaitu kenaikannya beda sama tahun sebelumnya. Jadi kenaikan yang ada di sini dia adalah 20%. Berarti di sini kita tinggal kaliin aja 120% dikali dengan 33.275, dan kemudian pada tahun 2026 teman-teman boleh kaliin antara yang 39.000
dengan 120%. Nah, berarti untuk selling price-nya, itu teman-teman udah dapat semuanya dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke dalam untuk unit production-nya. Nah, untuk unit production, kita di sini pada tahun 2022 udah dikasih tahu 35.000 untuk old unit production yang konstu. Kemudian untuk new unit production kita juga udah dikasih tahu sebesar 55.000 untuk yang si Tawaret ini. Nah, kita di sini akan melihat untuk yang diketahui yang lainnya nih teman-teman. Di sini pada tahun 2023 dia mengatakan bahwa 10% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Nah, berarti teman-teman boleh kaliin antara 35.000 dikali dengan 110%. Jadi hasilnya adalah 38.500. Kemudian pada tahun 2024, 30% lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Nah, di sini berarti 30% lebih rendah. Berarti di sini teman-teman boleh kasih 70% dikali dengan 38.500. Kemudian pada tahun 2025, kita udah dikasih tahu sebesar 24.000. Kita bisa langsung masukin aja. Nah, kemudian tahun 2026, dia sepertiga dari mesin baru tahun 2025. Nah, berarti di sini kita mau kaliin sepertiganya itu dari yang mesin baru ini nih teman-teman. Nah, makanya di sini kita mau cari dulu untuk yang bagian tawaretnya. Nah, di sini kita lihat untuk bagian yang 2023-nya dulu. Jadi di sini dia bilang 10% lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Nah, 2024 kita belum tahu. Berarti di sini untuk 2023 dan juga 2024 kita akan yang 2023 nanti dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang 2024 dikatakan bahwa 2 kali dari mesin lama tahun 2023. Nah, kita berarti di sini bisa kaliin 2 dikali dengan si mesin lamanya ini. Mesin lamanya ini sebesar 38.500. Berarti teman-teman tinggal dikaliin aja. Habis itu teman-teman akan dapat hasilnya adalah 77.000. Nah, berarti di sini kalau misalnya yang 77.000 ini udah dapat, untuk yang tahun 2023 kita bisa dapat nih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukin 90% dikali dengan 77.000. Jadi kita akan dapat hasilnya itu adalah 69.300. Nah, kita lihat lagi, tahun 2026 ternyata udah dikasih tahu juga nih teman-teman. Jadi kita tinggal masukin juga untuk tahun 2026 yang mesin baru ini, yaitu 58.000. Nah, di sini kita bisa dapat 58.000. Nah, terus yang tahun 2025, dia bilang 2 kali dari mesin lama tahun 2025. Nah, berarti di sini teman-teman tinggal kaliin aja dari yang 24.000 dikali dengan 2,5. Jadi kita akan dapat untuk hasilnya. Di sini adalah 60.000. Nah, habis itu kita akan lihat lagi untuk yang 2026. 2026 itu kan kita belum dapat untuk hasilnya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dia adalah sepertiga dari mesin baru tahun 2025. Berarti di sini kita tinggal sepertiga dikali dengan 60.000. Jadi di sini totalnya adalah 20.000. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngelengkapin semua tabelnya ini kita boleh highlight, semuanya kita udah masukin ke sini semua. Nah, berarti kita akan masuk ke dalam si operating cash flow-nya. Jadi di sini operating cash flow-nya itu ada old asset dan juga new asset ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang operating cash flow old asset. Nah, teman-teman di sini juga jangan sampai salah kaliin ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya old asset, teman-teman pakai yang old unit production dikaliin dengan selling price. Sedangkan kalau misalnya untuk yang new asset, itu teman-teman kaliin antara yang new unit production dikaliin dengan selling price-nya. Nah, berarti di sini untuk sales kita bisa kaliin aja
Untuk yang si old unit production di sales ini kita bisa dapat untuk hasilnya itu adalah perkalian dari si selling price ini dikaliin dengan old unit production-nya. Nah, di sini kita akan dapat untuk 962.500 sekian hingga 2022 dan juga untuk selanjutnya kita juga akan menggunakan perkalian yang seperti tadi. Nah, kemudian untuk variable cost, kita di sini akan menggunakan yang variable cost to sales ratio-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, tadi kalau misalnya untuk old asset, dia itu punya sales to ratio-nya itu adalah 40%. Nah, 40% ini dari mana? 40% akan dikalikan dengan si sales-nya. Jadi kita boleh tulis dulu. Ini kita coba tulis lagi aja. Jadi 40%. Coba kita ini ya. Nah, coba ini aku udah tulis juga. Jadi nanti teman-teman tinggal diinin aja. 40% dikaliin dengan 962.500.000, terus juga tahun 2023 juga tinggal 40% dikaliin dengan 1.164.000 dan juga sampai seterusnya. Nah, untuk fixed cost kita tinggal masukin untuk setiap tahun sama semua. Jadi untuk yang old asset kita bisa menggunakan fixed cost-nya itu sebesar 200 juta. Jadi kita di sini boleh tulis 200 juta. Nah, habis itu untuk earning before depreciation and tax, teman-teman tinggal dikurangin aja ya. Jadi antara sales dikurang dengan variable cost, dikurang dengan fixed cost, dan teman-teman akan menghasilkan si earning before depreciation and tax ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat EBDT itu akan dikurangi dengan depreciation-nya. Jadi teman-teman kita di sini bisa lihat bahwa untuk rate depreciation yang ada di sini, kita akan menggunakan 19%, 12%, 12%, 5%, dan 0%. Nah, untuk operating cash flow yang off asset, teman-teman yang 2026 tetap dihitung ya. Jadi kan walaupun di sini sebenarnya dia itu residual value-nya itu udah berhenti di 5%, tetapi walaupun dia 0%, teman-teman tetap tulis untuk depreciation-nya. Karena di sini kita masih ada informasi terkait dengan selling price dan juga untuk old unit production-nya. Nah, terus kenapa ini mulainya dari 9%? Kenapa kita nggak mulai dari si 20% ini nih teman-teman? Kan harusnya Mekars itu mulainya dari 20% ya. Karena pada saat kalimat pertama, kita udah dijelaskan bahwa mesin ini diperoleh 2 tahun lalu. Berarti yang 20% dan 32% itu umpamanya sudah digunakan. Jadi makanya kita di sini akan mulai dari 19% hingga 0%. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal kaliin antara si earning before depreciation and tax-nya ini dikali dengan 19% dan juga sampai seterusnya. Jadi 498 juta dikali dengan 12%, 338 juta sekian dikali 12%, 374 juta dikali 5%, hingga sampai seterusnya. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman tinggal kurangin aja. Dari hasil EBDT ini dikurangi dengan depreciation-nya. Jadi di sini kita akan dapat hasilnya adalah 349 juta, 480 juta, dan hingga seterusnya. Nah, di sini kita juga akan lihat untuk teksnya juga. Teksnya kalau misalnya kita lihat di sini adalah 30%. Berarti kita boleh tulis di sini 30%. Nah, terus kita di sini tinggal kaliin aja antara EBT dikali dengan teksnya sebesar 30%. Jadi kita lihat dulu untuk nah, berarti kita udah benar ya teman-teman untuk perkaliannya itu adalah 30%. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman udah dapat pengurangannya si teks ini, teman-teman tinggal kurangin aja antara si EBT dikurangi dengan teksnya. Jadi ini kita juga udah tulis, jadi hasilnya adalah
244 juta sekian, dan juga sampai seterusnya. Dan jangan lupa untuk operating cash flow ini kita akan ditambahkan lagi dengan depreciation ya teman-teman ya. Jadi di sini di 244.300.000 ini misalnya akan ditambahkan lagi dengan 28.500.000 ini. Nah, kenapa sih dia ditambahin dengan 28.500 ini lagi? Karena kita di sini melihat bahwa ini merupakan operating cash flow. Nah, operating cash flow itu perusahaan itu akan melihat dari segi operasionalnya. Tetapi kalau misalnya untuk depresiasi, dia itu tidak ada nilai yang terlihat. Maksudnya bukan nilai yang terlihat ya teman-teman, tapi dia lebih ke arah nilai dari mesinnya sendiri, tetapi tidak ada pengurangan terhadap apapun. Nah, makanya di sini depreciation itu akan ditambahkan lagi pada tahap terakhir. Nah, terus kalau misalnya di sini ditambahkan di tahap terakhir, kenapa sih di sini harus dikurangin lagi? Nah, di sini harus dikurangi depreciation karena sebenarnya perusahaan itu ingin mengurangi tax yang dia punya. Nah, perusahaan itu ketika berjalannya waktu, itu kan kita untuk mesinnya itu tidak selalu berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin ada pengurangan produksi atau mungkin mesinnya udah nggak optimal, makanya di sini perusahaan itu membukukan agar dia melihat untuk nilai sisa dari si mesin tersebut. Nah, dengan adanya pengurangan terhadap nilai sisa dari si mesin tersebut, pada akhirnya untuk teksnya itu juga akan berkurang nih teman-teman. Jadi untuk pengeluaran yang akan diberikan oleh pemerintah itu juga semakin menurun. Makanya di sini harus dikurangin dulu dengan depreciation, baru pada akhirnya kita akan tambahkan kembali dengan depreciation. Gitu. Baru terakhir kita akan dapat untuk operating cash flow-nya. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu? Oke, nggak ada ya. Nah, berarti aku lanjut aja dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk operating cash flow yang new asset itu juga sebenarnya sama juga untuk caranya. Jadi teman-teman bisa kaliin aja antara yang new unit production dikaliin dengan selling price-nya. Nah, berarti di sini teman-teman, sini aku juga udah buat. Nah, kemudian untuk variable cost-nya, teman-teman di sini bisa lihat bahwa dia 25% dibandingkan dengan si sales-nya. Berarti ini 25% dikaliin dengan 1,5 miliar sekian gitu ya. Berarti di sini kita bisa masukin juga. Kemudian untuk fixed cost, kita juga bisa masukin si angka 300 juta ini. Nah, berarti di sini kita bisa masukin aja. Nah, kemudian kita akan mendapatkan untuk earning before depreciation and tax-nya. Dan terakhir di sini kita akan melihat bahwa untuk dari hasil rate depreciation-nya kita akan tetap menggunakan 5 tahun nih teman-teman. Ada 20%, 32%, 19%, 12%, 12%, hingga 5%. Nah, di sini kan kita akan menghitung si mesin tersebut hingga residual value. Kalau misalnya untuk si operating cash flow yang new asset. Tetapi kalau misalnya kita lihat, informasi yang diberikan itu hanya sampai tahun 2026 aja. Nah, untuk tahun 2027, itu teman-teman kita nggak usah masukin. Nggak usah masukin yang kegiatan operasionalnya. Bagian operatingnya itu nggak usah. Jadi event yang fixed cost-nya itu dikasih tahu nih teman-teman yang 300 juta, tapi kita mau konsisten agar variable cost itu dinolkan dan juga fixed cost itu dinolkan. Makanya hingga EBDT pada saat dia masuk ke dalam si residual value itu teman-teman kosongin ya. Jadi untuk bagian operating teman-teman nggak usah isi gitu. Kalau misalnya saat ujian nanti teman-teman ingat itu aja gitu ya. Nah, selanjutnya ini akan seperti yang tadi lagi. Kita akan dapat untuk hasil depreciation-nya. Nah, depreciation-nya ini teman-teman kalau misalnya untuk yang new asset, itu teman-teman bisa gunain 20% dikaliin dengan 280 juta yang ini. Untuk dari hasil installed cost of the new asset. Nah,
Sedangkan kalau misalnya untuk depreciation yang lama, yang 28.500.000 ini, teman-teman akan dihasilkan dari 19% dikali dengan di bagian yang 150 juta ini nih teman-teman, ya. Jadi di sini kita akan dapat untuk dari hasil depresiasinya sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya udah, teman-teman bisa kurangin antara EBDT dengan depreciation-nya. Nah, berarti di sini kita bisa dapat hasilnya. Kemudian untuk teksnya kita di sini juga sama 30% menggunakannya. Dan juga untuk earning after tax-nya teman-teman juga bisa kurangkan antara si EBT dikurang dengan tax-nya. Akhirnya kita akan dapat untuk earning after tax-nya. Nah, jangan lupa untuk old asset dan juga new asset depreciation-nya itu tetap ditambahkan ya teman-teman ya, untuk di bagian akhirnya. Dan pada akhirnya di sini kita akan mendapatkan untuk operating cash flow-nya. Jadi kita dapat sampai sini aja. Nah, jangan lupa di sini teman-teman akan lihat juga ketika sudah menghitung OCF old asset dan juga new asset, teman-teman akan menghitung incremental cash flow. Jadi incremental cash flow itu adalah kira-kira setelah kita mengganti aset baru, itu sekarang jadi berapa sih keuntungannya gitu ya. Maksudnya kayak perubahannya itu kita mendapatkan keuntungan berapa gitu dengan adanya pergantian terhadap aset baru ini. Nah, di sini kita bisa masukin dari OCF new asset dan juga OCF dari old asset sendiri. Hingga ICF-nya itu, incremental cash flow-nya itu, kita bisa dapat pengurangan antara si OCF new asset dikurang dengan OCF old asset. Nah, satu hal penting yang aku mau kasih tahu ke kalian juga, sebenarnya untuk dari capital budgeting cash flow ini, mulai dari initial investment, kemudian dari operating cash flow, kemudian dari terminal cash flow, itu sebenarnya enggak keterkaitan secara langsung. Jadi sebenarnya secara tidak langsung. Jadi sebenarnya alurnya adalah initial investment. Jadi dia akan berinvestasi dulu terhadap mesin yang baru. Nah, makanya kita akan di sini melihat pada bagian initial investment cash flow. Kemudian pada operating cash flow itu sebenarnya beda lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat dari angka-angkanya, nggak ada yang ambil dari angka sebelumnya yang initial investment ini, kecuali yang depreciation ya teman-teman ya. Depreciation kita akan menggunakan yang kalau mesin baru menggunakan yang baru, kalau misalnya lama tetap pakai yang lama untuk depresiasinya. Nah, tapi intinya kalau misalnya buat yang operating cash flow, dia mengarah bahwa berapa sih nilai yang berubah kalau misalnya kita ganti ke mesin baru, itu dari operating cash flow. Nah, sedangkan terminal cash flow kita akan lihat ketika kita mau menjual mesin yang baru tadi, yang kita beli di initial investment. Gitu teman-teman intinya. Nah, berarti kalau misalnya kita udah dapat semua nih teman-teman, sehingga incremental cash flow, berarti untuk bagian yang operating cash flow, kita udah selesai. Jadi kita akan masuk lagi ke bagian yang terminal cash flow. Nah, untuk terminal cash flow, karena kita di sini keterkaitannya pada mesin produksi baru, makanya kita di sini akan lihat. Kita di sini melihat bahwa ini kita mesin disusutkan, udah selesai tadi. Nah, kita akan lihat dari kalimat yang ini, yang dalam 5 tahun mendatang. Dia mengatakan bahwa dalam 5 tahun mendatang, mesin diperkirakan masih dapat dijual dengan harga sebesar 50 juta. Nah, berarti di sini kita lihat untuk fair value-nya, berarti di sini kita boleh tulis 50 juta. Ternyata orang itu mau beli mesin kita sebesar 50 juta. Berarti kita bisa jual dengan harga segitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Untuk mesin produksi barunya itu, dia itu untuk book value-nya itu berapa sih? Kita mau pakai berapa? Nah, di sini kita lihat bahwa di soalnya itu dalam 5 tahun mendatang. Berarti maksudnya adalah kita mau pakai mesin itu sebesar 5 tahun ini. Nah, berarti sisanya itu adalah tinggal 5% nih teman-teman. Ya, ini coba aku tulis lagi. Sisa 5%.
5% ini berarti yang 20%, 32%, 19%, 12%, 12% itu udah habis semua nih teman-teman. Nah, karena udah habis semua, makanya kita tinggal menggunakan yang si residual value ini, yang 5% ini. Karena kita kan udah lihat 5 tahun mendatang. Nah, berarti 5% dikaliin dari cost yang tadi. Cost-nya itu aku tulis juga di sini. Cost-nya itu tadi adalah 280 juta. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari pada saat awal kita. Di sini 280 juta. Nah, berarti di sini tinggal 5% dikali dengan 280 juta. Nah, kemudian di sini kita akan kurangin fair value dikurang dengan book value. Berarti 50 juta dikurang dengan 14 juta. Hasilnya adalah 36 juta. Nah, berarti di sini kita mengalami gain. Nah, ketika kita mengalami gain, makanya di sini kita akan mengurangi si after tax profits ini akan bersifat kurang, gitu ya. Nah, berarti di sini kita boleh tulis dulu profit saya itu adalah 50 juta. Kemudian tax rate-nya itu adalah 30%. Kemudian tax expense-nya itu perkalian antara 36 juta dikali dengan 30%. Makanya di sini mendapatkan 10.800.000. Nah, kalau udah, berarti teman-teman tinggal, ini aku ulang lagi aja. Jadi teman-teman tinggal si profits ini dikurang dengan 10.800.000. Jadi hasilnya adalah 39.200.000. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, karena di sini ada beberapa anak-anak juga mungkin salahnya di bagian si tax expense ini. Mereka itu kadang masukin yang 36 juta ini ke bagian si tax expense. Padahal harusnya 36 jutanya itu dikaliin dulu dengan tax rate-nya. Baru dia masukin ke dalam si tax expense ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita akan lihat poin net changes in net working capital. Itu teman-teman boleh samain aja dengan yang si initial investment. Nah, pada akhirnya kita tinggal kurangkan aja teman-teman ya. Jadi di sini 39.200.000 dikurang dengan 14.900.000 sehingga hasilnya adalah 24.300.000. Oke, kira-kira sampai sini teman-teman ada pertanyaan untuk soal capital budgeting cash flow? Di sini capital budgeting teknik, kita sebenarnya untuk di bagian yang ini kita baca dulu. Jadi Watch Corporation merupakan perusahaan jam ternama di Amerika Serikat. Watch Corporation menjual dua jenis jam yang diproduksinya yaitu Relox dan Tissot. Pada tahun 2022, jam Relox dijual dengan harga 500 dan pada tahun 2023 jam Tissot dijual dengan harga 1,5 kali jam Relox pada tahun 2023. Nah, dia bilang si jam Relox ini dia dijual dengan harga 500 ya teman-teman ya. Reloxnya di sini 500. Nah, ini kan pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2023 harga kedua jam tersebut akan meningkat 10% setiap tahunnya. Nah, berarti di sini karena awalnya itu adalah 500 pada tahun 2022, nah makanya pada tahun 2023 kita tinggal kaliin aja 500 dikali dengan 10%. Jadi di sini adalah 550. Nah, kemudian untuk Cisau itu juga dia bilang bahwa dijual dengan harga 1,5 kali dari jam Relox pada tahun 2023. Nah, berarti di sini kita bisa tulis aja 1,5 dikali dengan si Relox ini. Nah, kita akan dapat hasilnya itu adalah 825. Nah, terus di sini dia bilang harga kedua jam tersebut akan meningkat 10% setiap tahunnya. Nah, berarti untuk tahun 2023 hingga 2026 itu dia selalu ada peningkatan ya sebesar 10%. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 605, 666, 732 untuk pada tahun 2024 hingga 2026 untuk Relox. Dan untuk Cisau itu ada 908, 998, dan juga 1098. Nah, selanjutnya,
kita akan melihat lagi untuk pada tahun 2023 ya teman-teman ya. Kita akan melihat kalau misalnya di sini berarti untuk pada akhir tahun 2022 mesin yang digunakan Watch Corporation dalam memproduksi jam sudah habis masa manfaatnya dan harus segera diganti dengan mesin produksi yang baru. Nah, berarti untuk bagian kalimat yang ini semuanya udah selesai teman-teman. Ya, jadi di sini kita boleh highlight dulu. Nah, kemudian kita di sini baca lagi, dalam hal ini Watch Corporation mendapatkan tawaran untuk membeli mesin produksi jam dari dua perusahaan, yaitu Geek Inc. dan juga Onyx Inc. Harga mesin yang ditawarkan oleh Geek Inc. adalah $1.700.000. Nah, kita boleh tulis di sini Geek Inc. itu adalah $1.700.000. Kemudian untuk yang Onyx Inc. itu sebesar $1.800.000. Nah, ini adalah $1.800.000. Nah, terus di sini untuk yang bagian ini, perkiraan hasilnya, kita bisa masukin aja, karena ada beberapa yang udah dikasih tahu, aku udah hitung juga untuk hasilnya. Jadi kita udah dapat untuk hasil perhitungan-perhitungannya. Nah, kalau misalnya udah, kita akan masuk lagi pada bagian soalnya nih teman-teman. Kita lihat, hitunglah payback period, net present value, dan profitability index masing-masing alternatif penawaran mesin produksi. Nah, di sini kita mau lihat di bagian payback period-nya dulu, di bagian yang si Geek Inc. ini. Nah, kita jangan sampai salah untuk masukin dari si cash flow-nya ini nih teman-teman, karena di sini ada cash flow untuk Relox dan juga ada cash flow untuk Cisal. Nah, di sini untuk cash flow dari Relox itu teman-teman tinggal 2023 dikaliin dengan yang 2023 juga. Nah, untuk seterusnya kita juga boleh samain semuanya. Kemudian di sini untuk cash flow Cisau, itu teman-teman boleh kaliin juga antara Cisau ini dikali dengan selling price-nya. Nah, ini teman-teman boleh kaliin dulu. Oke, sebentar. Lihat. Ini aku ubah dulu ke bagian USD-nya. USD-nya aku ganti dulu. Jadi nanti untuk hasilnya itu adalah dolar dan USD. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya udah dapat untuk cash flow Relox dan juga cash flow Cisau-nya, teman-teman tinggal tambahin untuk total cash flow-nya aja. Nah, ini total cash flow-nya teman-teman tambahin antara si cash flow Relox dan juga si cash flow dari Cisau itu. Jadi hasil untuk yang pertamanya itu adalah 481.250. Nah, kemudian di sini untuk accumulated dia lebih ke arah akumulasi. Nah, itu hasilnya kita akan lihat masih 481.000 juga ya teman-teman ya, karena dia belum ada akumulasi dari tahun sebelumnya. Nah, untuk total cash flow kita boleh drag ke bawah. Nah, kemudian untuk accumulated kita bisa hitung dari yang 481 ditambah pada tahun berjalan. Kemudian begitu juga dengan berikutnya. Jadi dia akan mengikuti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini totalnya adalah $2.540.108 ya teman-teman untuk hasil dari si Geek Inc. ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk payback period-nya. Jadi di sini aku juga udah hitung untuk payback period-nya. Nah, di sini initial investment-nya itu adalah 1.700.000. Nah, di sini kita akan melihat kita akan memilih tahun yang berada accumulated-nya itu masih di bawah 1.700.000. Nah,
Di sini yang berada di bawah 1.700.000 adalah pada tahun 2024 alias tahun kedua. Nah, makanya kita di sini boleh tulis 2 tahun di sini ya. Nah, kemudian kita boleh tulis lagi ditambah dengan 1.700.000 dikurang dengan 1.063.563. Itu untuk tahun yang kita pilih tadi pada tahun kedua dan dibagi dengan 698.775. Nah, itu adalah pada tahun berjalannya teman-teman ya. Ini beda koma aja. Ini pada tahun segini kita akan mendapatkan untuk hasil dari si PP-nya ini. Kita coba ganti aja langsung. Nah, di sini selanjutnya kita akan dapat juga hasilnya jadi 2 tahun plus 10 bulan plus 0,93 kali 30 hari. Jadi nanti kalau misalnya di sini kan hasilnya 10,93. Berarti 10-nya itu jadi 10 bulan. Nah, untuk 0,93-nya itu teman-teman dikali dengan 30 hari lagi. Nah, pada akhirnya di sini adalah hasilnya 2 tahun plus 10 bulan plus 28 hari. Nah, untuk bagian owning itu juga teman-teman sama untuk perkaliannya. Jadi untuk owning kita akan pilih cash flow yang relox terlebih dahulu. Jadi relox kita kaliin dengan cash flow ininya juga. Nah, begitu juga dengan cash flow yang dari Cisau. Itu teman-teman tinggal kaliin dari ini, kemudian dikali dengan selling price-nya. Nah, untuk total cash flow itu teman-teman tinggal tambahin antara relox dan juga si Cisau itu. Nah, ini kita akan dapat untuk total cash flow-nya juga. Nah, total cash flow-nya udah dapat. Nah, ini totalnya jadi adalah total cash flow-nya oke, sebentar kita lihat dulu. Oh, ini kita kaliinnya sama yang relox ini ya, teman-teman ya. Jangan sampai salah kaliin. Kita akan lihat. Nah, ini udah dapat. Oke. Nah, di sini kita juga sama untuk total cash flow-nya itu ditambahin antara cash flow relox dan juga cash flow Cisau. Akhirnya kita bisa dapat untuk total cash flow. Nah, untuk yang bagian accumulated itu teman-teman tinggal ambil aja. Jadi misalnya di sini 506. Nah, 506 itu kita dapat dari total cash flow pada tahun 2023 karena dia belum ada akumulasi sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024 teman-teman boleh tambahin antara 506 ditambah 538. Dan juga untuk akumulasi pada tahun ketiga dan juga tahun keempat, teman-teman boleh samain seperti tahun yang 2024 tadi untuk perhitungan dari accumulated-nya. Nah, untuk PP-nya juga aku udah tulis. Jadi di sini kita lihat 3 tahun itu karena pada tahun ketiga dia masih di bawah 1.800.000. Makanya dia bersifat 3 tahun. Kemudian teman-teman di sini boleh masukin untuk 1,8 jutanya dikurangin dengan 1.734 sekian pada tahun berjalannya teman-teman. Jadi di sini yang kita pilih, kita masukin di sini juga pada tahun ketiga. Dan juga kita akan dibagi dengan 759 pada tahun selanjutnya pada saat sudah melebihi initial investment yang 759 ini. Nah, di sini aku dapat 3 tahun plus 1 bulan plus 0,03 hari, 0,03 dikali 30 hari, dan akan mendapatkan hasil 3 tahun plus 1 bulan plus 1 hari. Nah, ini untuk bagian yang payback period. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke bagian yang net present value. Jadi kalau misalnya untuk net present value sendiri itu, kita akan melihatnya, ini kita ubah ke number. Nah, kita juga sama, di sini teman-teman nggak perlu tulis cash flow-nya secara beda-beda gini lagi. Jadi teman-teman boleh masukin untuk total cash flow-nya aja pada saat teman-teman udah hitung payback period. Jadi nanti pada saat ujian teman-teman nggak terlalu lama juga gitu ya untuk melakukan pengerjaannya. Nah,
Di sini PVIF-nya itu udah aku cantumin juga, jadi rumusnya itu adalah 1/1 plus R pangkat N, di mana untuk N-nya itu kita ikutin aja, kalau misalnya 2023 tahun pertama, 2024 tahun kedua, jadi pangkat 1, pangkat 2, hingga pangkat mengikuti dari tahunnya tersebut. Nah, di sini untuk R-nya kita akan menggunakan 12%. Kenapa 12%? Karena kita akan melihat dari soalnya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa dia cost of capital-nya yang ditetapkan oleh Watch Corporation ialah sebesar 12%. Makanya di sini R-nya itu adalah menggunakan 12%. 12%, coba aku tambahin untuk komanya. Nah, kalau misalnya untuk PVF, teman-teman nanti boleh menggunakan 4 angka di belakang koma ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini untuk PVF-nya, kemudian teman-teman boleh kaliin antara cash flow-nya ini dikali dengan PVF, sehingga bisa mendapatkan present value of cash flow-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk bagian Onyx Ink. Onyx Ink juga teman-teman nggak perlu repot lagi untuk cari dari si PVF-nya ini, karena kita di sini akan menggunakan cost of capital yang sama. Jadi karena kita menggunakan cost of capital yang sama, makanya sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara si Geek Ink maupun dari si Onyx Ink sendiri. Jadi untuk caranya juga sama. Jadi kita akan kalikan antara cash flow-nya dikali dengan PVIF sehingga kita bisa mendapatkan present value of cash flow-nya. Nah, di sini untuk totalnya sendiri, NPV-nya itu teman-teman boleh hitung. Jadi kan awalnya initial investment-nya itu adalah 1,8 juta. Berarti dari total 1.855.167 akan dikurangi dengan 1,8 juta. Sehingga hasilnya adalah 55.167. Dan kemudian untuk NPV yang Geek Ink, jadi dari 1.885.586 akan dikurangi dengan 1.700.000, yaitu hasilnya adalah 185.586. Nah, di sini untuk profitability index, teman-teman bisa menggunakan 2 angka di belakang koma ya. Jadi di sini sesuai dengan yang ada di soalnya, konsep PVF ada 4 angka di belakang koma. Nah, di sini teman-teman tinggal hafalin untuk rumus PI sendiri, jadi total PV of cash flow dibagi dengan initial investment-nya. Nah, berarti kalau misalnya kita udah dibagi, kalau misalnya untuk PI dari Geeking itu sebesar 1,11, kemudian kalau misalnya PI untuk yang Onyx Ink itu sebesar 1,03. Jadi, caranya tinggal total PV of cash flow yang ada di sini. Nah, kemudian dibagi dengan initial investment-nya yang ada di sini. Tetapi di sini teman-teman jangan sampai salah juga, total PV of cash flow itu berbeda dengan NPV. Jadi kalau misalnya NPV, yaitu pengurangan antara si total PV of cash flow dikurang dengan initial investment. Jangan sampai teman-teman masukin di sini ya. Jangan sampai salah gitu masukinnya. Nah, kalau udah, kita akan masuk ke dalam bagian yang keputusan. Jadi di sini ada PP, NPV, dan juga PI. Nah, di sini untuk PP-nya kita akan cari yang lebih cepat, karena ketika dia 2 tahun plus 10 bulan plus 28 hari, akan lebih cepat balik modal dibandingkan 3 bulan plus 3 tahun plus 1 bulan plus 1 hari. Makanya kita dari bagian PP itu akan memilih bagian yang Geek Ink. Kemudian yang NPV juga karena yang si Geek Ink itu NPV-nya lebih besar, makanya kita akan pilih yang Geek Ink. Kemudian untuk profitability index karena Geek Ink juga lebih besar, makanya kita akan memilih profitability yang Geek Ink. Jadi 1,11 lebih besar dibandingkan yang 1,03. Nah, nanti kalau misalnya tiba-tiba ternyata di sini ada salah satu mungkin NPV-nya kita memilih yang bagian Onyx Ink gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu, teman-teman tetap pilih yang paling banyak di antara ketiga ini. Kalau misalnya PP dan PI-nya itu lebih besar dan NPV-nya ternyata lebih kecil, kita tetap pilih yang lebih banyak dipilihnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat lagi untuk yang bagian IRR.
ini di sini kita akan lihat akan memilih alternatif yang kita pilih tadi. Jadi di sini kita akan memilih yang bagian Geek Inc, di mana RR satunya adalah 12% dan juga NPV satunya adalah 185.586. Nah, ketika di sini NPV-nya positif, teman-teman boleh agar menaikkan gitu ya untuk RR2-nya. Jadi fungsinya apa? Agar si NPV-nya itu yang kedua ini bisa bernilai negatif gitu ya. Jadi di sini kita bisa ganti, kita akan memilih Geek Inc. Geek Inc 1.700.000. Nah, 1.700.000. Nah, untuk di sini juga ada perubahan, jadi teman-teman boleh ikutin di sini 17% semuanya, terus juga pangkat-pangkatnya juga teman-teman boleh mengikuti sesuai tahunnya, baru teman-teman akan mendapatkan untuk PVF cash flow-nya. Nah, di sini untuk total PVF cash flow-nya itu bernilai 1,688 sekian. Nah, ketika si total PVF cash flow ini dikurang dengan si 1,7 juta ini, ya, itu dia sudah mengalami negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengalami negatif kayak gini, berarti untuk NPV 2 ini kita udah bisa pakai nih teman-teman. Jadi di sini kita boleh lihat untuk rumusnya ini, kemudian untuk bagian yang 17% ini kita boleh pakai, kemudian untuk yang minus 11.919 ini kita juga bisa pakai, sehingga kita bisa mendapatkan hasil ini jadinya 16,70%. Jadi kita dapat hasilnya 16,70% berdasarkan hasil IRR ini. Yang terpenting adalah ketika mencari IRR, kita mencari agar NPV-nya itu bersifat negatif ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya dia positif, aku udah kasih notes juga, kalau misalnya positif cari yang negatif, kalau NPV di sini ternyata negatif, kita akan menurunkan RR-nya sehingga dia harus mencari NPV yang positif. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya untuk bagian ini sebenarnya cukup panjang ya teman-teman ya. Di bagian soal 3 ini, nah kita boleh baca dulu. Cimolco merupakan perusahaan yang memproduksi light stick asal Indonesia. Pada awal tahun 2022, semakin banyak konser yang akan digelar sehingga permintaan atas light stick di Indonesia semakin meningkat. Hal ini membuat usaha Cimolco semakin maju. Cimolco berencana untuk mengekspansi pabriknya agar dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Dana yang dibutuhkan oleh Cimolco untuk mengekspansi pabriknya diperkirakan sebesar 2,8 miliar, di mana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Cimolco memiliki dua alternatif pilihan sumber pendanaan sebagai berikut. Nah, di sini untuk alternatif A dan alternatif B, itu teman-teman nggak usah lihat dulu, karena di sini kita akan lihat untuk yang sebelum melakukan ekspansi dulu. Jadi teman-teman boleh lihat di bagian yang di bawahnya dulu, selain alternatif. Nah, di sini teman-teman boleh lihat poin yang pertama. Light stick yang berhasil dijual oleh Cimolco adalah sebanyak 12.000 unit per tahun. Nah, berarti di sini untuk unit production-nya, kita di sini boleh tulis 12.000. Nah, kita boleh highlight untuk bagian ini dengan harga jual sebesar 250.000 per unit. Berarti di sini variable cost-nya adalah 250.000 dan juga terdapat biaya variabel sebesar 80.000 per unit. Berarti di sini selling price-nya sebesar 80.000. Oh, ini terdapat biaya variabelnya 80.000. Harga jualnya dia 250.000. Di sini 250.000 kita kebalik ya. Ini jadi 80.000. Nah, kemudian fixed cost-nya dikatakan bahwa 275 juta. Ini di sini kita tulis 275 juta. Nah, berarti kita boleh highlight dan juga untuk setelah ekspansi hingga akan naik 10%, itu teman-teman nggak usah dilihat dulu karena kita ini akan digunakan pada saat tabel berikutnya. Nah, kemudian
Untuk yang bagian sales hingga total fixed cost, kita udah bisa masukin nih teman-teman. Jadi di sini untuk sales, teman-teman tinggal kaliin antara 250.000 dikali dengan unit sold-nya. Kemudian untuk total variable cost, teman-teman juga bisa kaliin antara 12.000 dikali dengan variable cost-nya. Dan juga total fixed cost-nya teman-teman boleh masukin angka yang 275 juta. Nah, habis itu teman-teman boleh kurangin si sales, dikurang dengan total variable cost, dikurang dengan fixed cost. Jadi hasilnya adalah 1,765 miliar sekian. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi pada poin yang kedua untuk mencari interest-nya. Jadi interest-nya, obligasi yang diterbitkan oleh Cimolco yang akan jatuh tempo dalam 12 tahun, kita boleh tulis N-nya itu adalah 12. Kemudian memiliki par sebesar 875 juta. Dan juga untuk coupon rate-nya itu adalah sebesar 11%. Nah, di sini yang teman-teman perhatikan adalah di bagian par dan juga coupon rate-nya. Jadi untuk harga pasar, flotation cost, itu teman-teman nggak usah perhatiin. Asalkan untuk par dan juga coupon rate-nya itu udah berhasil didapetin. Gitu ya. Jadi teman-teman tinggal kaliin aja antara 875 juta dikali dengan 11%. Jadi hasilnya adalah 96.250. Nah, kita bisa masukin ke dalam interest yang ada di sini. Nah, kemudian untuk earning before tax itu teman-teman tinggal kurangin aja antara 1,7 miliar sekian dikurangin dengan interest-nya. Jadi totalnya adalah 1,668 miliar sekian. Nah, kemudian di sini kita akan mengurangi dengan tax-nya. Jadi di sini dia bilang tarif pajak yang berlaku adalah 35%. Nah, berarti di sini kita boleh tulis 35% untuk tarif pajaknya. Jadi 35% dikali dengan 1,668 miliar sekian. Jadi adalah 584 juta. Kemudian untuk EAT-nya teman-teman bisa kurangin antara EBT dikurang dengan tax-nya. Jadi di sini totalnya adalah 1 miliar sekian. Nah, kemudian untuk preferred dividend, itu kita bisa cari pada poin berikutnya ya teman-teman. Jadi dia bilang saham istimewa Cimolco yang terbit dan beredar adalah sebanyak 38.000 lembar. Nah, berarti di sini outstanding-nya itu sebanyak 38.000 lembar. Nah, kemudian di sini dia bilang par-nya adalah 10.500 dan juga untuk dividen yield-nya adalah sebesar 13%. Nah, kalau misalnya kita udah dapat semuanya ini, berarti kita tinggal kaliin aja nih teman-teman antara ketiga itu. Jadi 38.000 dikali dengan 10.500 dikali dengan 13%. Nah, kita akan mendapatkan hasil 51.870.000. Nah, kalau misalnya udah dapat, kita boleh masukin ke bagian yang atas. Nah, berarti kita akan mendapatkan EAFCS-nya. Kemudian outstanding common stock-nya kita lihat bahwa adalah sebanyak 150.000 lembar. Nah, berarti di sini kita boleh tulis 150.000. Nah, berarti di sini EAFCS dibagi dengan 150.000. Jadi totalnya adalah 6.885,45. Nah, di sini untuk bagian par-nya dan juga untuk harga pasarnya teman-teman nggak usah dilihat ya teman-teman. Teman-teman nggak usah dihiraukan untuk terkait dengan hal tersebut gitu ya, dihirauin aja. Nah, kalau udah, kita akan masuk lagi ke bagian poin yang kedua. Jadi untuk poin pertama, yang sebelum ini kita udah dapat. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke bagian yang berikutnya teman-teman untuk yang alternatif 1 dan juga alternatif 2 untuk LTD, preferred stock, common stock, interest, preferred dividend, dan juga outstanding common stock-nya. Nah, di sini kita akan baca dari bagian yang alternatif ini nih teman-teman.
Nah, di sini kita lihat untuk alternatif A terlebih dahulu. Cimoko menerbitkan obligasi yang akan memenuhi 45% kebutuhan dana ekspansi dalam jangka waktu 10 tahun serta kupon rate sebesar 8%. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan dananya itu adalah 45%. Nah, berarti teman-teman di sini kan awalnya dia minta 2,8 M ya untuk kebutuhan dan dana yang dibutuhkan. Nah, berarti di sini LTD itu akan menyumbang 45% dikali dengan 2,8 M ini. Jadi hasilnya adalah 2,8 M. Jadi hasilnya adalah 126 ini ya teman-teman, ini persennya belum dimasukin. Nah, jadi hasilnya adalah 1.260.000.000. Nah, di sini kita udah dapat. Nah, dia bilang kupon rate-nya itu adalah 8%. Nah, berarti interest-nya kita bisa langsung kaliin aja nih teman-teman, kayak hasil yang tadi. Karena dia bilang juga par obligasinya itu sama dengan kebutuhan dana yang dipenuhi oleh obligasi. Berarti di sini untuk interest-nya 8% dikali dengan 8%. Nah, kita untuk interest-nya adalah 100.800.000. Nah, kita lanjut lagi. Selain itu, perusahaan menerbitkan 50.000 saham istimewa dengan harga pasar sebesar 14.000 per lembar. Par saham istimewa dan dividen yield-nya sama dengan par dan dividen yield saham istimewa yang lama. Nah, ternyata di sini untuk preferred stock-nya ini kita belum dikasih tahu nih teman-teman untuk kebutuhan dananya. Makanya kita boleh lanjut lagi ke bagian si common stock dulu gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan dana ekspansi yang akan dipenuhi oleh penerbitan saham biasa Cimoko adalah 420 juta lebih rendah dibandingkan kebutuhan dana ekspansi yang dapat dipenuhi oleh obligasi. Nah, berarti di sini dia bilang common stock-nya itu 1 miliar dikurang dengan 420 juta karena dia bilang lebih rendah. Nah, berarti di sini untuk common stock-nya itu adalah 840 juta. Nah, berarti untuk preferred stock-nya teman-teman bisa langsung kurangin aja antara 2,8 M dikurang LTD-nya dan dikurangi dengan common stock-nya. Jadi untuk preferred stock-nya itu kita dapat 700 juta. Nah, untuk yang ini kita boleh highlight dulu karena kita sudah ini ya teman-teman udah masukin ke common stock-nya, ke preferred stock dan common stock-nya. Nah, kemudian di sini untuk bagian preferred dividend itu kita lihat untuk caranya sama kayak tadi outstanding stock dikali par dikali dengan dividen rate-nya. Nah, berarti di sini untuk outstanding stock-nya itu kita bisa masukin 50.000 dikali harga pasarnya kita jangan masukin ya teman-teman ya, harga pasar itu kita nggak masukin, jadi kita akan kali dengan par dan juga dividen yield-nya. Berarti di sini par awalnya adalah 10.500 dikali dengan 13%. Nah, ini akan dapat preferred dividennya itu adalah 68.250.000. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang outstanding common stock. Jadi outstanding common stock karena di sini kita lihat bahwa outstanding common stock itu adalah dalam bentuk par. Ini kita boleh highlight dulu ya teman-teman, ini udah dan juga ini juga udah. Nah, dalam bentuk par. Nah, outstanding common stock di sini adalah kita akan masukkan untuk jumlah lembarnya. Berarti di sini parnya itu jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau misalnya di sini disebut parnya, kita harus bagi dulu. Jadi caranya adalah 840 juta dibagi dengan 6.000. Jadi di sini outstanding common stock-nya itu akan sebesar 140.000. Nah, untuk bagian cost of common stock-nya teman-teman nggak perlu hirauin dulu karena nanti kita akan gunakan pada saat bagian mencari expected share value. Nah, kita akan lanjut lagi ke bagian alternatif yang B. Jadi di sini dia bilang Cimoko menerbitkan obligasi sebanyak 161.000 lembar dengan par per lembarnya sebesar 8.000. Nah,
di sini ternyata dia nggak terang-terangan menggunakan persenan untuk bisa menghitung dari obligasinya untuk LTD-nya. Nah, berarti di sini kita bisa kalikan antara jumlah lembarnya dikalikan dengan parnya. Jadi parnya 8.000. Jadi totalnya adalah 1,2 miliar sekian untuk bagian yang LTD. Nah, dia bilang lagi, kupon rate obligasi ini sebesar 9,5%. Nah, kupon rate 9,5%, dan ini kita juga udah highlight ya teman-teman tadi ya, dan akan jatuh tempo pada 8 tahun kemudian. Nah, untuk jatuh tempo, teman-teman nggak usah perhatikan, kita akan kalikan saja untuk interest-nya itu dengan LTD-nya, 9,5% dikali dengan LTD-nya. Jadi interest-nya itu akan sebesar 122.360.000. Nah, berarti kita udah dapat jumlah total nilai obligasi sama dengan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh obligasi. Setelah itu, 22% dari total dana yang dibutuhkan didanai dengan menerbitkan saham istimewa. Nah, berarti di sini kita 22%-nya diterbitkan dari kebutuhan dananya, yaitu 2,8 miliar sekian. Nah, berarti totalnya adalah preferred stock-nya 616 juta. Nah, di sini dikatakan juga parnya 12.000, kita bisa tulis saja 12.000. Kita pakai cara yang tadi ya, teman-teman. 12.000 dan harga pasar, teman-teman nggak usah hirau, nggak usah liatin. Kemudian dikali dengan 12% dividen yield-nya. Dan total saham istimewa yang beredar 500 lembar lebih banyak daripada yang lama. Nah, berarti di sini kita lihat yang lama. Yang lama itu outstanding-nya awalnya adalah 38.000. Berarti ini dikali dengan 38.500. Nah, kita dapat untuk preferred dividennya adalah 55.440. Jadi di sini kita boleh kaliin ya, boleh dikaliin untuk bisa mendapatkan preferred dividennya. Jadi ini kita boleh highlight bahwa untuk saham istimewa kita udah dapat. Nah, dia bilang lagi nih teman-teman, Cimolko juga menerbitkan saham biasa dengan par 8.000 per lembar. Nah, berarti di sini karena kita tinggal sisa common stock aja, berarti teman-teman tinggal kurangin dari kebutuhan dana awalnya. Jadi kan awalnya 2,8 miliar, dikurang dengan LTD-nya, terus lalu dikurang dengan preferred stock-nya juga. Jadi totalnya untuk common stock-nya itu adalah 896 juta. Nah, untuk outstanding common stock-nya, itu teman-teman tinggal bagi aja. Jadi kan awalnya common stock-nya itu 896 juta, dibagi dengan 8.000. Jadi total outstanding common stock-nya itu adalah 112.000. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti pada saat UAS, teman-teman itu dikasih tahu di sini langsung jumlah lembar sahamnya, teman-teman boleh langsung tulis di sini. Tapi kalau misalnya di sini dia nggak dikasih tahu lembar sahamnya, tapi dikasih tahu parnya, berarti teman-teman harus bagi dulu antara si total preferred stock, total common stock dibagi dengan parnya berapa, gitu ya. Nah, kalau udah, kita akan masuk lagi ke dalam tabel yang berikutnya, tabel ketiga gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk bagian yang lama, teman-teman boleh copy aja dari bagian yang atas, bagian yang ini. Nah, kemudian untuk bagian operasional itu akan mengacu pada kondisi lingkungannya. Apakah dia pesimis, normal, dan juga optimis. Nah, untuk bagian selling price, itu teman-teman boleh lihat di bagian. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, dari harga jualnya, unit terjualnya, terus juga biaya variabelnya, ada penurunan atau kenaikan. Nah, kita di sini boleh masukin aja nih. Kalau misalnya awalnya kita di bagian pesimis nih, pesimis di bagian yang unit sold, di bagian buruk ya. Nah, unit terjualnya dia turun 5%, karena dia turun 5%, maka di sini 95% dikali dengan 12.000. Kemudian di bagian normal optimis itu juga semuanya sama. Kita ganti dulu ya. Nah, begitu juga untuk tabel yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang tabel ke selanjutnya,
Ini kita keterangan selanjutnya ada interest, preferred dividend, dan juga outstanding common stock. Nah, di sini untuk interest yang lama, teman-teman ambil 96 juta itu dari bagian yang ini, interest yang kita udah hitung 96.250. Kemudian untuk yang preferred dividend, itu teman-teman ambil dari preferred dividend yang kita udah hitung, yang bagian ini. Kemudian untuk outstanding common stock, kita akan ambil pada bagian yang ini. Ya, kita ambil bagian yang ini. Nah, kalau udah, untuk alternatif 1, teman-teman akan tambahkan dari 96 juta, ini aku tulis lagi, 96 juta ditambah dengan interest yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah 197 juta sekian. Nah, alternatif kedua itu juga sama ya teman-teman ya. Alternatif kedua, jadi interest yang lama ditambah dengan interest yang baru. Jadi hasilnya segini. Begitu juga antara preferred dividend hingga outstanding common stock-nya. Nah, kalau udah, kita akan membuat tabel yang setelah ekspansi, di mana isinya ada sales, TVC, total fixed cost, EBIT, interest, tax, preferred dividend, dan juga outstanding common stock. Nah, di sini kita boleh ganti dulu, di sini ini buruk. Ini baik. Nah, jadi kalau misalnya di sini, untuk sales-nya, teman-teman boleh kali ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini sales-nya itu kita akan kalikan, jangan sampai salah ya teman-teman, kalau misalnya buruk, kita akan kalikan dengan yang buruk, tapi kalau misalnya yang normal, dikalikan dengan yang normal. Jadi kalau misalnya yang buruk, kita di sini bisa kaliin dulu antara unit sold dan juga selling price-nya. Nah, di sini untuk alternatif 1 maupun alternatif 2 itu semuanya sama ya, teman-teman ya. Jadi di sini kegiatan operasionalnya semua sama semua, jadi kita tinggal kaliin aja. Ini buruk. Nah, ini kita udah dapat. Kemudian untuk total variable cost, kita juga bisa hitung dari misalnya yang unit sold-nya dikali dengan variable cost-nya. Kita bisa drag aja. Kemudian yang buruk yang alternatif kedua juga sama, unit sold dikali dengan variable cost-nya. Nah, di sini untuk total fixed cost-nya semua sama ya teman-teman, jadi kita boleh masukin aja di sini adalah 302.500.000 dan ini juga sama. Nah, kemudian untuk EBIT-nya teman-teman tinggal kurangin aja, jadi sales dikurang dengan total variable cost dan juga dikurang dengan total fixed cost. Jadi teman-teman nanti tinggal drag juga. Ini tinggal di drag juga semuanya sampai sini. Nah, kemudian untuk interest, kalau di bagian operating leverage, itu kita akan melihat berdasarkan kondisi perekonomiannya. Apakah dia buruk, normal, atau baik. Tapi ketika kita sudah masuk ke bagian yang financial leverage, itu kita akan melihat di bagian alternatifnya. Jadi misalnya kalau misalnya untuk interest, kita akan menggunakan alternatif yang satu untuk interest itu sendiri. Jadi kita boleh masukin 197 juta sekian. Kemudian kalau misalnya coba, nah 197 juta, ini juga sama 197 juta. Kemudian untuk alternatif kedua itu juga sama, kita menggunakan yang 218 juta. Jadi dengan kondisi ekonomi apapun kita akan tetap menggunakan yang ini, ya. Nah, berarti nanti untuk EBT-nya teman-teman tinggal kurangin aja.
Nah, dapat hasilnya 1,2 sekian hingga sama ini juga. Nah, ini untuk teksnya juga teman-teman tinggal kaliin dari hasil EBT dikali dengan 35% ya, teman-teman. 35%. Jadi ini juga sama, 35%. Dan ini juga akan kita kalikan dengan 35%. Nah, kita udah dapat hasilnya. Kemudian earning after tax ya, teman-teman boleh kurangin antara nilai EBT dikurang dengan tax-nya. Jadi kita dapat hasilnya untuk earning after tax. Nah, habis itu earning after tax sudah dapat, selanjutnya kita akan ambil bagian preferred dividend-nya. Preferred dividend-nya teman-teman boleh lihat bahwa di sini ada alternatif 1 dan alternatif 2. Jadi alternatif 1 teman-teman ambil buat di alternatif 1. Dan untuk alternatif 2 juga teman-teman ambil untuk bagian yang alternatif kedua. Nah, nanti teman-teman drag aja. Nah, baru nanti kita akan kurangin dengan preferred EAT dikurang dengan preferred dividend-nya. Dan juga untuk outstanding common stock-nya, teman-teman boleh ambil juga berdasarkan hal yang tadi, alternatif 1 ataupun alternatif kedua. Ini alternatif 1, jadi kita udah dapat alternatif 1 berapa, dan juga untuk alternatif kedua, kita juga akan dapat hasilnya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman udah sampai sini, kita udah dapat nih dari hasil alternatif 1, alternatif 2, dan juga udah untuk mendapatkan hasil dari EPS-nya. Nah, di sini kita akan lihat dari segi expected EPS dan juga expected share value. Nah, untuk alternatif 1, teman-teman boleh kaliin rumus EPS itu adalah 45% dikali dengan EPS yang buruk, kemudian yang probability normal dikali dengan EPS normal, dan ditambah lagi dengan probability yang baik dikali dengan EPS yang baik ya, teman-teman gitu. Nah, habis itu nanti kalau misalnya teman-teman udah jumlahin semuanya, kita akan mendapatkan untuk expected EPS-nya. Nah, begitu juga dengan alternatif yang kedua. Jadi untuk probability yang buruk dikali dengan EPS yang buruk, ditambah dengan probability yang normal, dikali dengan EPS yang normal, ditambah dengan probability yang baik, dikali dengan EPS yang baik. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, untuk EPS ini teman-teman kalau misalnya udah dapat hasilnya 2.300 sekian dan juga 2.500 sekian, kita akan lihat lagi untuk expected share value. Nah, expected share value ini teman-teman rumusnya adalah EPS dibagi dengan si cost of common stock-nya. Dapatnya dapat dari mana? Jadi teman-teman bisa lihat di bagian yang alternatif sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa dapat 8% karena dia bilang cost of common stock-nya itu yang alternatif A ya, teman-teman ya. Berarti di sini cost of common stock-nya sebesar 20%. Berarti di sini kita boleh ganti dulu ya, teman-teman. Jadi cost of common stock-nya adalah 20%. 20%. Nah, kemudian kalau misalnya untuk alternatif kedua, dia bilang untuk cost of common stock-nya itu adalah 18% nih, teman-teman. Berarti di sini kita boleh ganti untuk cost of common stock-nya adalah 18%. Jadi di sini kita akan memilih untuk alternatif yang kedua.
Karena yang expected EPS-nya dan juga expected share value-nya itu, lebih besar ya dibandingkan alternatif yang pertama. Nah, di sini teman-teman boleh masukin untuk yang poin ketiga, keputusannya adalah memilih alternatif yang kedua. Nah, berarti di sini kita untuk expected EPS dan share value itu udah selesai. Kemudian untuk alternatif sumber pendanaan mana yang dipilih juga udah selesai. Dan sekarang kita akan menghitung untuk BEP in unit, BEP in RP, DOL, DFL, dan juga DTL-nya. Nah, berarti di sini kita akan memilih alternatif kedua yang normal. Nah, berarti di sini untuk total fixed cost-nya kita juga udah dapat ya teman-teman ya, summary-nya kita udah ambil juga, untuk total variable cost-nya juga kita udah ambil. Jadi kita boleh make sure dulu bahwa kita ambil di bagian yang benar gitu ya teman-teman. Untuk interest-nya juga kita udah ambil, 218.610, sales-nya udah, EBIT-nya udah, preferred dividend-nya kita ambil dari yang 107.310 yang bagian yang normal, ini juga udah. Nah, kalau misalnya udah dibuat summary seperti ini, teman-teman nanti tinggal masukin ke dalam rumusnya aja. Jadi kalau misalnya di sini kita untuk BEP in unit kita ambil TFC dibagi dengan SP per unit dikurang VC per unit, jadi hasilnya 302.500.000 dibagi 17.825 kurang 2.640. Nah, habis itu nanti akan mendapatkan hasil 1.867,28. Kemudian kalau misalnya untuk BEP in currency, teman-teman bisa kalikan antara BEP in unit dikali dengan SP per unitnya. Jadi BEP in unitnya itu adalah 1.867 dikali dengan selling price per unitnya. Jadi selling price per unitnya kita lihat di atas itu dia ada di bagian 250.000, berarti teman-teman nanti tinggal dikaliin aja. Kemudian untuk yang DOL-nya, operating leverage, itu teman-teman juga tinggal sales dikurang TVC. Nah, teman-teman boleh lihat dari summary di sini, sales-nya itu 3,5 miliar sekian, kemudian dikurang dengan 1,232 miliar sekian, dibagi dengan 1,965500 sekian, akhirnya bisa mendapatkan 1,15. Dan juga untuk DFL-nya, teman-teman boleh masukin juga untuk bagian EBIT, interest, preferred dividend, tax, sehingga bisa mendapatkan 1,24 kali, dan juga untuk DTL-nya, teman-teman boleh kalikan antara yang DOL dikali dengan DFL-nya.